Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari menelaah teks laporan percobaan, yaitu bagian ciri kebahasaan kalimat atau teks laporan percobaan. Itu ada 3: kalimat aktif, tugas, dan kosakata teknis bidang ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita semua berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan kepada pembelajaran, silakan kepada seluruh siswa untuk mengabsen kehadiran di grup WhatsApp. Ya, silakan. Bapak tunggu sampai jam pembelajaran hari ini selesai. Mari kita langsung ke materi. Ciri kebahasaan teks laporan itu ada 3. Tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri kebahasaan teks laporan, kalimat aktif, kata tugas, dan kosakata teknis bidang ilmu. Semua siswa diharapkan setelah pembelajaran ini selesai bisa mengetahui ketiga hal tersebut. Nah, kebahasaan teks laporan ada 3, yaitu kalimat aktif, kata tugas, dan yang ketiga kosakata teknis bidang ilmu. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Di sini nanti ada S, strukturnya itu SPOK, dan S pada kalimat aktif sedang melakukan pekerjaan. Yang kedua, kata tugas. Kata tugas adalah kata yang tidak bermakna atau harus akan menjadi bermakna jika disandingkan dengan kata yang lain. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, kosakata teknis bidang ilmu. Jadi kebahasaan dari teks laporan menggunakan kosakata-kosakata dari disiplin ilmu tertentu. Kita lanjut. Nah, kalimat aktif. Kalimat aktif itu tadi sudah Bapak sebutkan secara sepintas, subjek melakukan pekerjaan. Contoh, harimau itu memangsa rusa. Di sini kita bisa melihat ada kata harimau. Harimau, sini harimau itu memangsa rusa betina. Harimau dalam struktur kalimat di sini dia berperan sebagai subjek. Kemudian memangsa adalah predikat. Benar. Rusa betina objek. Nah, tadi disebutkan kalimat aktif subjek melakukan pekerjaan. Di sini kita bisa melihat harimau subjek melakukan pekerjaannya apa? Memangsa. Nah, maka dari itu di sini kita bisa lihat bahwa harimau itu memangsa rusa betina merupakan kalimat aktif. Pak, ada lagi nggak contoh yang lain? Banyak. Misalnya Anton pergi ke pasar. Anton subjek melakukan apa pekerjaannya? Dia pergi ke pasar. Seperti itu. Ke pasar merupakan keterangan tujuan atau keterangan tempat. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami? Nanti jika belum paham bisa komentar di grup WhatsApp yang nanti Bapak jelaskan lagi. Yang kedua, kata tugas. Kata tugas memiliki makna gramatikal yang diperoleh setelah disandingkan dengan kata lain.
Jadi kata tugas di sini tidak bisa bermakna jika tidak disandingkan dengan kata yang lain. Apa itu kata tugas? Contoh-contohnya sehingga, maka, ketika, karena, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita perhatikan, kata sehingga itu tidak memiliki makna. Sehingga apa? Dia tidak bisa bermakna jika dia sendirian. Tetapi ketika digabung dengan kata yang lain maka dia bisa bermakna. Begitupun dengan kata maka, ketika, karena. Karena apa? Nggak jelas apa maknanya. Nah, tetapi ketika digabung dengan kata yang lain maka dia bisa bermakna. Contoh kalimat di sini, musim hujan telah tiba, maka aku selalu membawa payung dalam tas. Ya, kata tugas di situ apa? Konjungsi maka. Nah, kita bisa lihat di sini ada konjungsi maka. Maka ini adalah konjungsi. Konjungsi itu banyak sekali, ada konjungsi perbandingan, ada konjungsi sebab akibat, ada konjungsi penunjuk waktu, ada konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan itu seperti dan, itu konjungsi penambahan. Kemudian ada juga konjungsi pergantian. Contohnya atau, pilihan ya, atau. Nah, di sini ada konjungsi maka. Maka tidak memiliki makna ketika dia berdiri sendiri, tetapi ketika menggunakan digabung atau disandingkan dengan kalimat yang lain, kata makna menjadi bermakna. Musim hujan telah tiba, maka aku selalu membawa payung dalam tas. Berarti musim hujan telah tiba, jadi maka berfungsi sebagai simpulan atau akibat. Karena hujan, maka akibatnya aku selalu membawa payung dalam tas. Ya, begitu. Itu untuk kata tugas. Lalu yang ketiga, kosakata teknis bidang ilmu. Kosakata teknis bidang ilmu merupakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang sering ditemukan di dalam teks laporan percobaan menggunakan disiplin ilmu tertentu. Di sini ada kata laboratorium, dokter, corona, vaksin. Nah, ini termasuk ke dalam kosakata teknis bidang ilmu kedokteran, tentu. Atau bisa juga masuk bidang ilmu biologi misalnya. Seperti itu. Nah, apakah ada contoh yang lainnya? Banyak. Misalnya kalau di dalam ilmu geografi kita sering mendengar kata kosakata peta, kemudian lintang selatan, atau misalnya skala. Nah, ini salah satu kosakata di bidang geografi. Atau misalnya di bidang yang lain banyak, matematika. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama siku, rumus, kemudian kubus, atau persamaan, perkalian, penambahan. Nah, itu kosakata di bidang ilmu matematika. Jadi kita ketika membaca teks laporan percobaan atau menyusun teks laporan percobaan seringkali menggunakan ciri kebahasaan, yaitu penggunaan kosakata dalam teknis bidang ilmu tertentu. Jika sudah memahami apa yang dijelaskan, jadi adik-adik semua, siswa semuanya silakan membuka link kuisis yang sudah Bapak kirim bersamaan dengan materi ini di grup WhatsApp. Tinggal klik link tersebut, Bapak sudah membuat 10 soal berkenaan dengan ciri kebahasaan teks laporan. Apakah semuanya sudah paham atau tidak bisa kita lihat dari nanti
jumlah keberhasilan kalian mengisi soal-soal tersebut. Sudah bisa dipahami? Nah, bagus sekali. Nah, silakan sekarang dikerjakan dan dilakukan dengan semangat. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih banyak. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Silakan Bapak ingatkan kembali bagi yang belum mengisi absensi, isi absensi sekarang juga. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.